Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan buat semua penonton-penonton Talinisha Tales. Alhamdulillah hari ini kita telah berjaya mencapai siri yang ke-19 dalam siri Talinisha Tales kali. Dan pada kali ini tajuk yang kita akan bincangkan sebenarnya adalah lanjutan daripada tajuk minggu lepas. Tajuk minggu lepas kami berbincang tentang isu kekerasan seksual dalam rumah tangga dan terlajak berbicara mengenai isu kekerasan seksual, lalu persoalan wali dan otoriti wali serta tanggungjawab wali dibangkitkan dalam tajuk perbincangan lepas. Maka pada kali ini kami merasakan perlu untuk kita bicarakan tentang wali dan juga tanggungjawab serta otoriti wali dalam kehidupan rumah tangga dan juga berkeluarga. Baik, kerana secara dasarnya kami menyedari bahawa apa-apa sahaja perkara yang terkait dengan isu-isu kekeluargaan mesti akan ada terkait dengan secara dasarnya ada kaitan dengan peranan dan juga tanggungjawab wali ataupun ketua keluarga. Jadi pada minggu ini kita akan bicarakan dengan lebih lanjut bersama dua tetamu kita Nun jauh dari Indonesia. Kita bersama dengan Ibu Liz Marcos Nasir dan juga Pak Ustaz Mukti Ali dari rumah kita bersama atau rumah kitab. Buat makluman penonton-penonton kita di luar sana, Rumah Kitab adalah sebuah organisasi yang memfokuskan kajian mereka dan advokasi kepada hak-hak perempuan, kanak-kanak, minoriti serta golongan marginal mengikut framework keislaman. Dan untuk makluman kalian juga, sebenarnya Rumah Kitab ada mengeluarkan satu buku yang bernama ini dia. Satu buku yang bernama Fikih Perwalian. Ya, kamera saya agak lari Bu. Fikih Perwalian ini Fikih Perwalian ini saya kira agak menarik Ibu Liz dan juga Ustaz Mukti kerana Fikih Perwalian yang dikeluarkan oleh Rumah Kitab adalah satu kajian yang memberi tawaran-tawaran dan gagasan-gagasan baru, fiqhi, usuli yang mengambil kira peranan, yang mengambil kira perspektif sosiologis dan juga pengalaman perempuan dalam menangani isu dan permasalahan perempuan dan juga kanak-kanak dalam keluarga. Yang itu yang mana kita lihat sebenarnya perspektif sosiologis ini jarang untuk diambil kira apabila kita berbicara tentang hukum-hukum fiqh dan juga isu-isu usul fiqh. Jadi sebelum kita melanjutkan bual bicara, saya ingin sentuh dulu tentang asal-usul buku ini. Okey, Ibu Liz, saya mau tanya, kenapa Rumah Kitab memilih untuk menulis buku Fikih Perwalian? Okey, terima kasih Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang di sini karena ditemani oleh ahlinya Kiai Mukti yang juga menyusun buku ini. Jadi Rumah Kitab itu sejak tahun 2015 itu melakukan penelitian mengenai perkawinan anak. Penelitiannya dua sektor ya, penelitian di lapangan, di dalam realitas bagaimana perkawinan anak terjadi, dan juga penelitian terkait dengan teks keagamaan, karena itu strategi yang selalu Rumah Kitab lakukan, contrasting between the text and the reality, kira-kira begitu. Nah, di dalam realitas sering kami temukan praktek kekerasan, praktek perkawinan anak yang disebabkan oleh pemaksaan, dipaksakan. Jadi, tapi yang dimaksud dengan dipaksakan di sini bukan seperti zaman di dalam cerita-cerita roman kalau di Indonesia kayak Siti Nurbaya, perempuan yang dikawinkan secara paksa untuk kepentingan keluarganya atau datuknya atau kepentingan keluarga besarnya. Sering sekali di sini perkawinan anak itu dipaksakan oleh
kondisinya, entah itu karena kemiskinan, entah itu karena dia dianggap bergaul terlalu bebas. Jadi lalu mereka menggunakan argumentasi keagamaan tentang hak ijbar bapak, ayah untuk memaksakan perkawinannya. Seandainya bapak tidak memaksakannya, itu masyarakat atau kemudian petugas agama karena bapaknya tidak ada menggunakan wali Allah sebagai penggantinya. Nah, tapi argumennya tetap sama bahwa ada hak pada wali untuk memaksakan untuk memaksakan perkawinan, dan ini mendorong perkawinan anak menjadi tinggi gitu ya. Sekali lagi yang dimaksud dengan pemaksaan itu bukan pemaksaan langsung dipaksakan dijodohkan, tetapi dipaksakan secara dikondisikan sehingga si anak tidak punya pilihan lain gitu ya. Nah, itu sebabnya kemudian Rumah Kitab mencoba menggali, nanti Kiai Mukti akan menjelaskan bagaimana sebetulnya konsep perwalian di dalam teks keagamaan klasik dan juga teks keagamaan modern, baik yang ada di Indonesia ataupun yang kita ambil dari luar. Dalam hal ini kita ambil misalnya dari tradisi di Mesir, para mufasir atau ahli fikih di Mesir, kemudian di Kairo, di mana-mana kita ambil pembelajaran termasuk di Indonesia, dan kami menyadari bahwa ternyata misalnya di Indonesia banyak upaya-upaya untuk melakukan penafsiran ulang atas hubungan-hubungan di dalam keluarga ya, atau di dalam istilah fikih memang ahwal as-sahsiyahnya gitu ya. Ada metodologi, ada cara untuk melakukan dekonstruksi atau menafsirkan ulang atau membaca ulang dengan metodologi tertentu, sehingga sebetulnya dalam pandangan-pandangan klasik pun itu pembatasan-pembatasan kepada orang tua, dalam hal ini kepada ayah, itu sudah diterapkan. Mas Kiai Mukti nanti bisa mencontohkan pembatasan-pembatasan. Jadi tidak benar bahwa anak boleh dipaksakan apapun kondisinya, misalnya kayak gitu. Itu sebabnya kami menyusun ini sebagai panduan atau diskursus baru bagi para hakim agama untuk membaca referensi yang cukup otoritatif dalam tradisi Syafi'i tentang bagaimana caranya membatasi hak ayah dalam mengawinkan anaknya atas nama apapun, atau bukan hanya ayah tetapi yang menjadi walinya gitu ya. Nah, karena wali tidak bisa berdiri sendiri, juga ada konsep tentang wali, dan kemudian itu selalu satu konsep ya, antara walayah dengan satu lagi apa Mukti? Satu konsep yang kawama, antara kiwama dan walaya, itu satu konsep yang tidak bisa dipisahkan, berangkat dari intinya adalah sebetulnya konsep perlindungan kepada anak perempuan dari orang tuanya begitu sudah menikah kepada suaminya, bukan fungsi kontrol tetapi perlindungan yang diberikan oleh Islam kepada anak itu agar terbebas dari kekerasan, pemaksaan, penderitaan, dan lain sebagainya. Kami ingin mengembalikan fungsi itu dengan membaca ulang teks-teks keagamaan. Kira-kira begitu kenapa buku ini lahir. Terima kasih. Okey, saya tertarik dengan perkataan perlindungan tadi yang Ibu Liz bicarakan, tapi saya akan kembali kepada persoalan itu nanti. Dan sekarang saya ingin minta Ustaz Mukti untuk menyambung perbicaraan tentang buku fikih perwalian ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Tada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Ibu Lis Markus, Ustadzah, moderator, dan para hadirat ya, yang dicintai Allah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ibu Lis, dan saya salah satu peneliti dan penulis buku itu. Sebetulnya buku itu juga adalah lanjutan dari fikih kawin anak ya Ibu Lis ya. Ya, benar. Fikih kawin anak, lalu kemudian fikih perwalian. Nah, dalam buku-buku rumah kitab ini sebetulnya adalah upaya untuk memberikan narasi keislaman yang semestinya gitu. Karena dalam realitas praktek-praktek pernikahan itu mereka menggunakan dalil-dalil agama, tapi sebenarnya tidak pas dengan apa yang ada di dalam kitab kuning gitu, atau di dalam khazanah klasik gitu. Misalkan salah satu pernikahan yang diantaranya itu perjodohan atas nama wali mujbir gitu. Itu kan mereka menggunakan legitimasi atau argumentasi keagamaan, yaitu wali mujbir, padahal wali mujbir itu bukanlah wali yang boleh memaksakan kehendak orang tua, mungkin karena akibat ekonomi atau kemiskinan, dipaksakan misalkan putrinya dengan laki-laki pilihannya. Karena mujbir itu bukanlah ikroh, mukrih gitu. Nah, kalau orang yang memaksa itu kan mukrih atau ikroh gitu. Sementara pemaksaan itu tidak boleh. Nah, sementara wali mujbir itu sebenarnya dalam konsep aslinya di dalam khazanah klasik Islam itu adalah wali yang melindungi putrinya gitu. Dan wali mujbir ini juga wali yang harus memikirkan masa depan putrinya. Nah ini menarik, saya bacakan ada beberapa batasan-batasan atau syarat-syarat seorang wali itu boleh memberikan alternatif calon ataupun memberikan semacam pandangan-pandangan tentang masa depan anaknya gitu. Nah, di sini nih di kitab Bughyatul Mustarsyidin, ini kitab karya Syekh Abdurrahman Al-Ba'alwi, ini dikatakan begini, yustarotu li sihhatin nikahil mujbir ayyuzawijaha min kuf'in musirin bimahril misil wa adami adawatin bainaha wa baina zawj wa adami zawjah. Nah, panjang, intinya bahwa seorang wali mujbir itu baru sah menikahkan putrinya dengan laki-laki pilihannya dengan syarat yang pertama, laki-lakinya itu kufu itu selevel gitu, sebanding dengan putrinya. Yang kedua, laki-laki itu sanggup membayar mas kawin yang sesuai dengan keumumannya atau mahar misil. Yang ketiga, tidak boleh menimbulkan permusuhan. Ada mu'adawah, tidak boleh memunculkan permusuhan, baik permusuhan antara walinya dengan putrinya ataupun permusuhan antara putrinya dengan calon mempelai laki-laki. Karena dipaksa, karena tidak cinta misalkan. Tidak cinta lalu kemudian dipaksakan dan akan berpotensi
adanya permusuhan itu tidak boleh dipaksakan. Dan tidak boleh pula, saya jelaskan pakai bahasa Indonesia saja ya, panjang sekali. Di antaranya yang keempat itu, perempuan tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang membebani perempuan. Seperti menikahkan putrinya yang masih gadis dengan jompo gitu ya, laki-laki jompo atau laki-laki yang sudah tua renta, ataupun mohon maaf misalkan dengan orang buta atau orang yang tidak berdaya gitu. Itu tidak boleh. Lalu kemudian syaratnya lagi juga tidak boleh menikahkan perempuan yang akan menimbulkan madorot, karena hukum pernikahan itu kan sesuai dengan hukum Islam itu ada 5 itu. Jadi nikah itu kadang sunnah, kadang wajib, kadang haram, kadang mubah. Nah, kalau menikahkan lalu kemudian menimbulkan madorot, nah itu hukumnya itu haram. Itu seluruh ulama bersepakat tentang itu. Nah, yang menariknya lagi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini Ihya Ulumuddin ini karya Imam Al-Ghazali, jilid 2, ini ternyata syarat rukun nikah itu, yang pertama itu idnul wali, wa illam yakun fasulton, yang kedua ini, atani ridol mar'ah, in kanat taiban balighon, au kanat bikron balighon. Jadi saya ingin titik tekankan syarat yang kedua ini, ridhonya perempuan yang bersangkutan. Itu. Disyaratkan lagi, perempuan yang bersangkutan itu orang yang sudah cukup umur, bikron, balighon, artinya gadis yang sudah cukup umur, atau thaiban balighon, atau mohon maaf janda yang sudah dewasa. Nah ini yang sering diabaikan di lapangan ya, di kenyataan kehidupan itu menafikan syarat yang kedua ini. Padahal Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya ini jelas ridhol mar'ah itu keikhlasan, kerelaan, keridhoan perempuan yang bersangkutan itu adalah syarat rukun bagi pernikahan. Kalau tidak ada ridhol mar'ah itu pernikahan tidak sah gitu. Nah, lalu kemudian soal wali itu sendiri, sebenarnya wali itu kan tujuan utamanya adalah perlindungan terhadap perempuan. Sehingga bagi perempuan yang tidak memiliki wali, itu walinya siapa? Hakim atau pemerintah atau KUA lah kalau di Indonesianya ya. Di dalam hadis itu kan al-hakimu waliyun liman la waliyalahu. Jadi hakim itu adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Jadi sebenarnya konsep wali itu sangat kontekstual, kondisional. Bahkan ketika misalkan wali biologis itu tidak ada karena masa Fatul Qasri atau rentang tempat antara si gadis atau si perempuan dengan orang tuanya itu jauh misalkan, maka boleh menikahkan atau dinikahi oleh hakim gitu ya sebagai walinya gitu. Bahkan kalau kita komparasi madhab ya, lintas madhab, ada beberapa madhab selain Imam Syafi'i itu yang tidak mensyaratkan hadirnya wali, seperti Daud Ad-Dhahiri itu nikah itu bila waliyin wala syahidin, jadi tidak mensyaratkan hadirnya wali. Dan bagaimana caranya laki perempuan itu memiliki otoritas untuk menikahkan dirinya sendiri, itu menurut satu madhab, yaitu madhab Daud Ad-Dhahiri. Nah,
Kalau di Imam Syafi'i sendiri itu kalau darurat misalkan tidak ada wali, tidak ada hakim, dan itu harus melakukan pernikahan, ya boleh menikahkan. Nah itu tapi yang pernikahan sendiri itu selain kaitannya dengan perwalian, tadi Ibu Lis menyinggung tentang qiwamah ya. Dalam ayat Al-Qur'an itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd itu. Saya boleh ya sedikit mengulas tentang ayat ini. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini laki-laki, kalau secara makna literalisnya kan laki-laki itu sebagai pemimpin perempuan. Dengan apa? Dengan sesuatu yang Allah utamakan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Nah, di situ ar-rijalu di situ itu sebenarnya dalam pengertian keumuman saja. Sehingga Allah mengatakan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Sehingga di situ sebenarnya mengafirmasi bahwa ada sebagian perempuan yang memimpin sebagian laki-laki. Jadi sebagian laki-laki lebih utama dari sebagian perempuan. Berarti di situ mengandung pemahaman ada sebagian perempuan lebih utama daripada sebagian laki-laki. Nah, sehingga di situ sebenarnya menurut Ibnu Ashur, seorang ulama Tunisia ya, beliau mengatakan bahwa di situ jelas faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din itu mengafirmasi bahwa perempuan itu boleh menjadi pemimpin bagi laki-laki sebagaimana laki-laki boleh menjadi pemimpin perempuan. Bukan hanya dalam konteks publik, tapi dalam konteks domestik. Sehingga boleh ada ayah rumah tangga, boleh juga ada ibu rumah tangga. Gitu. Karena konteksnya di situ faddalallahu ba'dahum saja, sebagian saja, gitu. Tidak secara keseluruhan. Tidak secara keseluruhan laki-laki harus menjadi pemimpin bagi secara keseluruhan perempuan, tidak. Nah, itu jadi lalu kemudian qawwamuna itu sebenarnya maksudnya apa? Maksudnya itu adalah bahwa qawwam itu kan sebenarnya mendirikan. Apa yang didirikan di situ? Yang didirikan adalah yang pertama itu al-hifdzu, menjaga, saling menjaga. Suami istri saling menjaga, ad-difa, saling melindungi, kan? Lalu kemudian al-iktisab, soal pekerjaan, lalu kemudian al-maliyah, yaitu soal ekonomi gitu. Nah, karena sebenarnya Ibnu Ashur juga mengutip perkataannya sahabat Umar bin Khattab yang itu juga ada di Sahih Bukhari, hadis kitab hadis nomor 1 setelah Al-Qur'an. Hadis Sahih Bukhari itu mengatakan kunna ma'syarul muhajirin, katanya, qauman taglibu nisa'ana fa idza al-ansor yaglibuhum nisa'uhum. Jadi sahabat Umar bin Khattab menginformasikan bahwa kami ini kaum muhajirin ini para sahabat dari Mekah itu adalah satu kaum laki-laki yang menguasai perempuannya. Nah, lalu kemudian ketika sampai di Madinah ternyata Al-Ansor, kaum Ansor ini justru kaum laki-lakinya dikuasai oleh kaum perempuan. Lalu kemudian fa'akhadha nisa'una adzabahunna fayu'dzina. Jadi sehingga
perempuan-perempuan kami ini yang dari Mekah, yang biasanya dikuasai oleh kaum laki-lakinya, itu mengadopsi atau mengambil etika atau cara beretikanya perempuan Madinah, yaitu perempuan Ansor, lalu kemudian mereka juga bisa memimpin suaminya atau memimpin kaum laki-laki. Gitu. Jadi dalam teks inilah sebenarnya Ibnu Ashur, seorang ulama Tunisia itu berpendapat bahwa kaum muhajirin Ansor saja nggak masalah gitu kalau misalkan laki-laki memimpin perempuan, perempuan memimpin laki-laki gitu. Nah, itu mungkin itu dulu ya, karena ini kan nanti ada diskusi, waktunya saya kembalikan. Alright, terima kasih Ustaz Mukti. Nah, saya ingin kembali kepada persoalan perlindungan tadi Ibu Liz ada sebut. Ibu Liz secara realitinya Ibu Liz, kita melihat ramai lelaki di luar sana yang selalu kata kita tak nak bukan kita tidak mahu memberi kebebasan kepada perempuan, tapi ini cara kami melindungi perempuan. Nah, justru di sini perkataan perlindungan itu yang seharusnya memberi implikasi yang positif. Nah, sekarang dia sudah menjadi satu kekangan kepada independen ataupun autonomi perempuan ke atas dirinya sendiri. Jadi, Ibu Liz, bagaimana kita mahu menyanggah konsep perlindungan yang kebanyakan orang di luar sana percaya, dan itu sebenarnya menyudutkan perempuan di ruang domestik itu adalah the way how they see that they are protecting women, but it is not. Jadi boleh mohon ada dua hal ya di sini. Satu, kembali kepada apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Mukti soal konsep walayah dan kiwama, itu menunjukkan bahwa itu bukan konsep yang katakanlah bersifat biologis. Kepemimpinan itu menempel kepada lelaki dan atau perempuan yang dipimpin. Itu sekali lagi menunjukkan relativitasnya terkait dengan kemampuan. Gitu ya, itu kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk menjadi wali dan atau menjadi qawamnya, satu dengan yang lainnya. Laki bisa dengan yang perempuan, perempuan dengan yang laki, yang penting punya kemampuan itu. Nah, sekarang soal laki-laki mengatakan bahwa ini sebetulnya kami ini dalam rangka melindungi. Jadi dalam konsep yang dikembangkan oleh Rumah Kitab atau oleh Mas Fakih di Cirebon dalam konsep mubadalah atau teman-teman Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu kami mulai memikirkan siapa yang membuat standar, untuk kepentingan siapa. Gitu ya. Nah, mulailah kami memikirkan bahwa selama ini ada anggapan bahwa kalau laki-laki atau orang dewasa melindungi, itu sebetulnya bisa bias, bisa subjektif berdasarkan kepentingannya. Belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingannya si perempuan. Belum tentu sesuai dengan kepentingannya si anak-anak. Karenanya, misalnya Mas Kiai Mukti pasti tahu sebuah hadis yang mengatakan tanya dulu si anak perempuan itu. Kalau dia diam, itu berarti tidak mau, berarti dia mau. Nah, itu kan kontekstual. Pada masa itu, kalau diam itu tidak mau, kalau sekarang diam itu kalau masa lalu diamnya adalah maunya, kalau sekarang mungkin diam itu justru tidak mau. Karena sekarang kan perempuan sudah punya kesempatan untuk, atau kita harus bukakan jalan pada si perempuan untuk mengungkapkan
kepentingannya, kebutuhannya, standarnya gitu, yang sesuai dengan apa sih yang dimaksud dengan perlindungan itu. Jangan-jangan perlindungan itu harus didasarkan kepada kebutuhan si subjek itu sendiri, yaitu perempuan yang memang membutuhkan perlindungan itu. Jadi misalnya contoh, dan ini bagus sekali untuk Malaysia, karena kan Malaysia itu Commonwealth, negara yang memang basis pengalaman kolonialnya itu memang selalu berorientasi kepada hukum ya, dibandingkan dengan Indonesia yang masyarakat fikih gitu ya. Kalau Malaysia itu sudah enak sebetulnya. Nah, yang dimaksud dengan perlindungan itu harus diuji berdasarkan kepentingannya perempuan dan diuji secara positif oleh hukum yang berlaku di dalam masyarakat atau hukum yang dibangun berdasarkan konsultasi dengan perempuan, menanyakan kepada perempuan apa yang dimaksud dengan standar itu. Dan karena masyarakat berubah, itu pun harus kita bisa membedakan mana yang prinsip, perlindungan seperti apa sih yang prinsip, mana yang partikular. Misalnya contohnya, kalau dulu perlindungan adalah mengembalikan perempuan ke rumah karena asumsinya yang jahat itu kepada perempuan ada di luar rumah, sekarang kita tahu perempuan bisa dirogol di rumah, bisa dirogol oleh kerabatnya. Jadi yang dibutuhkan adalah undang-undang yang bisa melindungi, sistem hukum yang bisa melindungi dia, mau di dalam rumah ataupun di luar rumah. Semua itu, perlindungan itu harus didasarkan kepada kebutuhan perempuan dan pengalaman perempuan. Satu lagi, apa yang dimaksud dengan kebutuhan perempuan? Itu terkait dengan kebutuhan biologisnya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki hanya bisa berempati pada kebutuhan reproduksi perempuan ketika haid, ketika hamil, ketika nifas, sesuatu yang kalau istilah Ibu Nur tuh ada sakitnya tuh ada yang harian, mingguan, tahunan, seperti itu. Nah, itu harus dihitung sebagai sesuatu yang membutuhkan perlindungan. Lalu yang kedua, yang berdasarkan peran sosialnya. Dia merawat keluarga, merawat komunitas, sebagai perempuan yang dikonstruksikan secara tradisional harus berperan di dalam masyarakat, di dalam keluarga, itu jelas perannya beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki menganggap dia melindungi, tapi dia nggak kenal dua peran ini, maka cara melindunginya menjadi bias. Persis sama ketika kolonial dulu mengatakan, kami menjajah ini untuk melindungi puak Melayu loh. Bias kan? Ya menurut kamu penjajah begitu, kami tidak butuh tuh, kami tidak memerlukan kalian ada di sini, karena kalian ada di sini justru mengganggu kebebasan kami sebagai orang merdeka, mau orang Melayu, orang India atau orang apapun yang ada di tanah Melayu. Jadi kita usir tuh Belanda, kalau di Indonesia Belanda, kalau kalian orang dari Eropa sana, dari Inggris, karena tidak pas dengan kebutuhan kami. Perlindungan mereka gagal, perlindungan mereka tidak cocok dengan kebutuhan kami. Begitu juga perempuan. Jadi syaratnya adalah tanya. Dan perempuan seperti tadi konsep qawam dan walaya itu adalah konstruksi, bukan sesuatu yang given yang diberikan kepada laki-laki, tapi sesuatu yang bisa juga diperankan oleh perempuan seperti kaum muhajirin, kaum ansor di Madinah. Saya kira begitu caranya melihat. Ya. Terima kasih Ibu Liz. Nah, saya ingin kembali kepada Pak Mukti. Secara realiti, walaupun di dalam fikih itu menyatakan bahawa wali mujbir sebenarnya tidak ada hak untuk memaksa, dan banyak juga dalil dari hadis-hadis sahih yang mengatakan bahawa perempuan itu tidak boleh dipaksa berkahwin oleh walinya, sehingga kan ada seorang wanita ataupun perempuan muda yang mengadu kepada Nabi bahawa
dia dipaksakan oleh bapanya berkahwin dengan sepupunya yang dia tidak sukai. Nah, datang kepada Nabi bahawa dia mengadu kepada Aisyah dan Aisyah bawa kepada Nabi. Lalu Nabi katakan bawa bapa kamu kepada aku, dan di depan bapanya perempuan itu Nabi berkata, sekarang kamu pilih, kamu mahu teruskan atau kamu mahu bercerai. Tetapi yang menariknya adalah apabila perempuan itu mengatakan bahawa aku reda dengan perkahwinan ini sekarang, tetapi apa yang aku mahu lakukan adalah untuk menegaskan kepada semua perempuan di luar sana bahawa bapa tidak mempunyai hak ataupun kata putus untuk menentukan keputusan final sama ada anak perempuannya wajib berkahwin dengan sesiapa yang mereka cadangkan. Nah, ini satu persoalan yang sebenarnya masih lagi berlanjutan kepada hari ini, apabila sungguh pun perempuan secara hakikatnya dalam jiwanya itu ada keengganan, tetapi disogok dengan pelbagai naratif-naratif agama seperti ridal walidain, birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Nah, apabila tidak menyetujui kata-kata bapa dan ibu, maka itu adalah tiket mereka untuk ke neraka. Yang ini kekangan-kekangan sosial sebegini yang menyebabkan akhirnya anak itu, walaupun dia adalah seorang perempuan yang merdeka, yang bisa independen mencari wangnya sendiri, bisa mengendalikan kehidupannya sendiri, tetapi di akhirnya apabila bapanya mengajukan untuk dia berkahwin dengan berkahwin, sungguh pun tidak semestinya dengan pilihan ibu bapa, tetapi mengajukan supaya supaya dia berkahwin. Nah, itu menjadi dilema banyak perempuan sebenarnya sehingga ke hari ini, dan sogokkan ataupun naratif seperti ridal walidain dan birrul walidain itu masih lagi prevalent, Pak. Jadi sekarang saya kira kita perlu untuk menyanggah, adakah benar ridal walidain, birrul walidain itu adalah alasan yang kukuh untuk kita kata bahawa ibu dan bapa, terutamanya bapa sebagai wali, itu mempunyai otoriti. Iya. Dengan kata kadang-kadang tidak menggunakan paksa, kadang-kadang menyebut cadangan ataupun memberikan cadangan sudah menjadi satu perkara yang membebankan gitu. Kerana tidak semua anak perempuan mampu untuk berkata tidak kepada ibu bapanya. Nah, ini terkait dengan kondisi sosial yang berlaku sehingga sekarang. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Sebelum masuk ke pertanyaan tadi, saya ingin sedikit menjelaskan tentang hadis yang disinggung oleh Ibu Liz. Hadis tentang kalau diam itu adalah boleh gitu ya, mau gitu ya. Kalau perempuan ditawarin satu calon laki-laki, kalau diam tandanya mau gitu. Nah, itu sebenarnya juga, mohon maaf dengan tanda kutip, ini pelintiran dari penafsiran dari sebagian masyarakat Islam yang sebenarnya teksnya itu sukutuha jawabuha di dalam hadis itu. Jadi diamnya perempuan itu adalah jawabannya. Nah, jawaban ini lalu kemudian ditanya lagi, jawaban itu maksudnya apa? Ya harus dilihat dari korena, dilihat dari tanda-tanda perempuan itu. Apakah tanda-tanda perempuan itu tadullu ala na'am, menunjukkan bahwa dia oke, mau, atau tadullu ala la gitu, menunjukkan pada sikap tidak mau gitu. Nah, kalau misalkan menunjukkan dengan misalkan menangis, bersungut atau gusar gitu, apa guling-guling di tanah gitu. Nah, karena tidak mau tandanya gitu, atau ngomong tidak mau, itu tidak boleh. Dan itu adalah jawabannya. Jadi sukutuha jawabuha itu diam perempuan adalah jawabannya, bisa iya mau dan bisa la tidak mau gitu. Tergantung dilihat dari keridhoan dari perempuan itu gitu. Nah, dan ini sebenarnya narasi ini perlu untuk dijadikan satu penjelasan kepada masyarakat muslim yang menggunakan
hadis ini untuk melegitimasi tindakannya untuk memaksa atau menafsirkan secara subjektif terhadap apa yang dikehendaki oleh perempuan itu sendiri gitu. Nah, lalu kemudian yang sebenarnya di buku kita, Rumah Kitab, sudah ada penjelasan itu, Bu ya. Nah, lalu kemudian melanjutkan soal birrul walidain, itu ada dua dalil yang perlu juga disandingkan soal birrul walidain itu. Yang pertama, dalil hadis yang mengatakan la ta'ata li makhlukin li maksiatil khaliq. Jadi kita itu tidak boleh taat gitu kepada makhluk. Makhluk ini siapa saja, di antaranya juga keluarga kita, orang tua kita. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam kemaksiatan gitu. Nah, pengertian maksiat itu bukan sekedar dalam pengertian metafisika gitu, yang gaib apa enggak, tapi maksiat itu sesuatu yang nyata madorotnya, mafsadatnya, kerusakannya, baik mental, psikis maupun fisik gitu. Nah, itu maksiat. Jadi selama ini kan maksiat hanya diartikan transenden saja, atau maksudnya hubungan kita dengan Allah gitu. Padahal hubungan sesama manusia yang merugikan itu juga maksiat kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang lebih besar, ya kan, atau orang lebih tua itu harus menyayangi orang yang lebih kecil ya, orang kecil ya, menyayangi. Lalu kemudian yang kecil itu menghormati yang tua gitu. Nah, berarti kalau di dalam hadis ini, ya kan, itu sebenarnya antara relasi senior junior, atas bawah, yang kecil dengan yang besar dengan yang kecil ini sebenarnya ada relasi at-tabaduliyah atau ketersalingan. Harus yang tidak akan tidak adil kalau misalkan yang tua ini harus menuntut yang muda ini untuk menghormatinya, untuk mengikuti apa yang diinginkannya. Sementara yang tua ini tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh yang muda gitu. Nah, di dalam hadis ini jelas bahwa orang tua itu kan harus menyayangi anaknya dengan cara apa? Dengan cara ya apa sih keinginan anaknya itu? Karena toh anaknya ini kan kalau sudah zaman modern sekarang sudah kuliah, sudah pesantren, sudah punya pengalaman, punya wawasan, sehingga dia punya pandangan hidupnya sendiri yang kata Ibu Lis tadi harus jangan seperti kolonial. Kolonial itu dia inginnya seolah-olah melindungi kita, ya kan? Padahal bagi kita itu adalah penjajahan kan gitu. Nah ini dalam hadis itu jelas sekali bahwa kasih sayang atau pandangan orang tua ke anak ataupun anak ke orang tua itu harus seimbang gitu ya kan. Jadi tidak bisa hanya sepihak gitu. Itu dua dalil itulah yang sebenarnya menafsil atau merinci birrul walidain. Jadi ya kalau misalkan birrul walidain ditelan mentah-mentah, misalkan mohon maaf, misalkan orang tua itu mau suruh kita jatuh ke sumur misalkan, kamu jatuhin diri kamu ke sumur, lalu kemudian atas dasar birrul walidain lalu kita menjeburkan diri ke sumur terus mati, atau kamu jatuhkan diri kamu dari loteng, dari atas ke bawah mati. Nah, itu kan juga tidak boleh juga. Jadi birrul walidain ini
sesuatu yang perlu dirinci sesuai dengan situasi dan kondisi juga gitu. Tidak bisa ditelan mentah-mentah, tidak bisa atas dasar birrul walidain kita lalu kemudian orang tua itu mencelakakan anaknya. Itu tidak boleh, dan banyak sekali hadis-hadisnya la dororo wala diroro, ya kan, tidak boleh membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Ad-dororo yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Nah, kalau birrul walidain lalu kemudian atas nama birrul walidain mencelakakan, ya nggak boleh juga. Jadi ada dalil-dalil lain yang membatasi sebenarnya dan menjelaskan birrul walidain itu seperti apa. Ya mungkin seperti itu ya. Saya kembalikan waktunya. Alright, terima kasih Pak Muti. Nah, sekarang satu persoalan adalah apabila seorang wali itu tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang wali, seperti dalam keluarga bapa harus menafkahi anak-anaknya, harus memenuhi keperluan kehidupan anak dan isteri, yang sebagai contoh kabur dari rumah untuk sampai anak itu besar. Nah, apabila anaknya mahu berkahwin, hak untuk mengahwinkan itu dituntut oleh bapa. Kadang-kadang ada yang mengambil kesempatan untuk tidak ataupun untuk enggan mengahwinkan anak perempuannya apabila diminta. Tetapi dalam soal ini, adakah sebenarnya bapa yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya itu sudah kehilangan kelayakan sebagai seorang wali, ataupun wali mujbir itu adalah konsepnya kita bisa jadikannya sebagai satu flexibility bergantung kepada kebertanggungjawabban dia dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Bagaimana Pak? Ke saya ya? Ya, iya. terima kasih. Kemudian lanjut ke Ibu Liz. Ini satu persoalan yang agak membingungkan. Artinya persoalannya itu orang tuanya misalkan jauh ya dari anaknya gitu ya. Iya, kadang-kadang orang tuanya. Ya, kadang-kadang bapanya itu tidak pulang ke rumah, lalu meninggalkan beban tanggungjawab rumah itu menafkahi anak kepada isteri, dan adakah itu situasi tersebut menghilangkan kelayakannya sebagai seorang wali yang mempunyai otoriti atau bagaimana Pak? Oh, itu jelas sekali di dalam penjelasan kitab-kitab, diantaranya Al-Asbah wan Nadhair, lalu kemudian kitab Bughyatul Mustarsyidin dan kitab-kitab yang lain itu dikatakan bahwa kalau jarak antara orang tua, maksudnya wali biologis dengan putrinya atau perempuan, anaknya, putrinya, itu misalkan jaraknya itu jauh, gitu. Katakan di sini dikatakan itu malah masafatul qasri, jarak. Nah, kita boleh mengkosor sholat gitu, meringkas sholat itu, zuhur jadi 2, asar jadi 2, maka kewalian wali biologis itu yang jauh itu sudah gugur kewaliannya, dan bisa dipindahkan kewaliannya itu ke wali hakim atau ke KUA lah kalau di Indonesianya, atau pemerintah yang mengurus pernikahan. Itu apalagi selain jarak jauh antara wali biologis dengan perempuan itu, jaraknya jauh, ditambah tidak pernah menafkahin, itu sudah ditambah satu poin lagi bahwa itu sudah tidak punya otoritas lagi sebagai wali, meskipun dia tidak bapak biologisnya itu tidak setuju, misalkan dengan mau pernikahan putrinya itu dengan laki-laki pilihannya atau seperti apa, itu tetap sah pernikahannya dengan wali pemerintah yang ada di tempat di mana perempuan itu berada. Gitu.
Nah, Oke. itu semua kitab di Khazanah Klasik itu bicara seperti itu. Kalau saya melihatnya gini, memang ini krusial sekali ya. Saya mengerti pertanyaannya Huda. Jadi kalau bapaknya tidak kawam, tidak wala, boleh nggak ke ibunya? Karena dia yang menafkahi misalnya. Iya. Karena dia yang mendidik. Iya. Nah, ini sulitnya buat kita. Karena gini, kan rumpun ilmu fikih itu kan terbagi 3 ya, ibadah, muamalah di bawah, kemudian di tengah ada akhwal asasiyah. Hukum perkawinan itu maksudnya di akhwal asasiyah. Kecenderungannya dia masuk ke fikih ibadah, bukan ke fikih muamalah. Karena masuknya ke ibadah, maka perkawinan yang sebetulnya transaksi biasa saja, tapi di bawah undang-undang, di bawah sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi misalkan galizan. Karena misalkan galizan dianggap sebagai sebuah perjanjian yang kuat, lalu rumpunnya sebagai ilmu dia masuk ke fikih ibadah yang tidak bisa berubah. Lelaki sebagai wali, lelaki sebagai kawam, itu menjadi biologis. Walau maksudnya itu lelaki, tidak bisa maskulin. Seharusnya kan maskulin. Kalau maskulin kan bisa perempuan, bisa laki-laki. Ini biologis. Nah, itu yang memang sampai saat ini menjadi masalah. Karenanya kita balik tuh. Kalau begitu, menjadi wali dan menjadi qawam itu harus seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran, dia harus lebih secara ekonomi dan dia harus qawam, bisa memimpin. Tapi apakah itu terpenuhi oleh laki-laki? Kan tidak semua seperti itu gitu ya. Nah, karena itu tidak terpenuhi seperti itu, maka syarat-syarat menjadi wali penting. Tadi itulah yang dimulakan oleh oleh Mukti, dikatakan tidak boleh memaksa, harus nunggu keriduan anaknya dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah fikih akhwal asasiyah ini mengakui kepemimpinan perempuan di dalam hal perkawinan. Itu yang menurut saya memang problem. Tidak bisa sejauh yang kalau cara pandang konvensionalnya. Kiai Mukti mungkin punya argumentasi yang lain bahwa perempuan boleh mengawinkan anaknya gitu, dan ini yang harus dikembangkan. Bahwa kalau ibunya sanggup, ibunya memelihara bahkan sejak hamil, melahirkan, kemudian membesarkannya, bapaknya pergi entah kemana, hanya titip sperma 1, kemudian jadi, tiba-tiba pas kawin harus bapaknya yang datang entah dari mana, dicarilah sampai ketemu, kalau nggak ketemu, wakilkan kepada negara, ya nggak kenal juga kepada anak itu. Itu nggak adil gitu. Nah, saya mengerti pertanyaan Huda, tapi sejauh ini selama hukum keluarga masuk ke akhwal asasiyah dan itu berarti naik ke fikih ibadah yang tidak bisa berubah, memang sulit. Kecuali akhwal asasiyah diturunkan menjadi seperti fikih muamalah, dan itu hanya bisa dibantu oleh hukum nasional dan hukum internasional. Tidak bisa diandalkan kepada fikih. Ya, Mas Mukti silakan. Saya tambahin ya. Silakan. Itu sebenarnya yang saya sampaikan itu adalah pandangan madhab Syafi'i, ya kan? Itu madhab Syafi'i. Lalu kemudian ada madhab yang lain. Jadi madhab Syafi'i pun sebenarnya itu dilihat apakah perempuan itu bikr, mohon maaf ya, misalnya virgin, perawan ataupun said atau janda, itu dibedakan. Nah, kalau janda itu bebas, mereka bisa memilih sendiri. Tapi sedangkan di luar Syafi'i, Hanifah, lalu kemudian Daud atau Hiri dan yang lain sebagainya, bukan hanya ibunya boleh menikahkan dirinya,
tapi diri perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri. Iya. Tapi Iya. Malaysia, Safi, sama dengan Indonesia. Itu problemnya Pak. Kerana Indonesia kalau sama. ikut kerana Iya, jadi macam yang saya perhatikan ya, di negara Arab sendiri pun sudah terkedepan dalam hal ini, kerana saya banyak kali menterjemah sijil-sijil nikah dari negara Arab. Dan selalunya statement ataupun kenyataan akad yang dilakukan dalam sijil nikah tersebut adalah perempuan yang akan mengatakan bahawa aku menikahkan diriku dengan si fulan. Ya. Dan itu termaktub dalam sijil pernikahan. Nah, sekarang ini problem terbesarnya adalah perempuan, kalau lelaki ada kebebasan untuk berkahwin senyap-senyap tanpa pengetahuan ibu bapa, yakni tidak ada isu, tidak ada, kita kata tidak ada isu undang-undang, tetapi kalau perempuan wajib dimaklumkan kepada kedua ibu bapanya hanya kerana bapanya adalah seorang wali, itu sudah memberi kesulitan sebenarnya untuk perempuan mempunyai autonomi penuh ke atas keputusan yang hendak dilakukan, kerana bukan semua orang mempunyai privilege untuk bercakap ataupun meluahkan keinginannya kepada orang tuanya. Dan boleh jadi pilihan yang mahu dikahwini oleh perempuan tersebut adalah bukan seseorang yang diredai oleh kedua orang tuanya. Yang ini yang sebenarnya wali itu perannya selalu mengganggu autonomi perempuan di sini. Jadi saya ingin meminta komen daripada Ibu Liz dan juga Pak Mukti tentang situasi ini. Bagaimana keadaan ini bisa dikendalikan? Oke. Jadi menurut saya gini, fikih itu punya batas dia, gitu ya. Entah itu dari segi waktu ataupun juga domain-domainnya punya batas ya. Tapi dari fikih dan dari ajaran Islam yang lebih luas, entah itu dari Quran, dari hadis, yang harus kita bawa adalah prinsipnya. Kawin tidak boleh memaksa, kawin tidak boleh membawa mudarat, kawin tidak boleh membuat masalah di masa berikutnya, kawin tidak boleh menyakitkan, itu di dalam fikih sudah jelas. Kalau fikih tidak bisa mengatur kebutuhan-kebutuhan berikutnya karena perubahan zaman, maka fikih dijadikan sumber inspirasi untuk hukum positif. Jadi kita harus mau menyeberang ke hukum positif, baik mengambil dari hukum internasional atau hukum lokal dengan membawa prinsip-prinsipnya tadi. Prinsip adil, tidak boleh memaksa, tidak zolim, dan lain sebagainya, ubah ke dalam bentuk undang-undang. Karena kalau mengubah fikih, tadi saya sudah bilang, dia ahwahul sasiyah menjadi fikih ibadah yang tidak bisa dirubah. Jadi yang harus kita ambil prinsipnya. Prinsip keadilan, prinsip kedewasaan, prinsip kesetaraan, tadi dikatakan harus kufu dan lain sebagainya, bawa ke ranah hukum positif yang inspirasinya diambil dari hukum fikih. Menurut saya harus begitu, tidak bisa lain. Dan itulah yang dilakukan di Indonesia dengan mengubah usia misalnya. Dalam prinsip agama kan baligh itu bisa menstruasi, bisa apa. Tapi kemudian kita pindahkan ke hukum positif, baligh itu relatif. Prinsip-prinsip dasarnya adalah seperti ini. Karenanya undang-undang lalu berubah dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun sekarang. Itu tidak melanggar fikih kan? Bahwa ini kedewasaan itu harus seperti ini. Saya kira begitu, kita harus berani menerobos, memindahkan sebuah hukum yang tadinya dari fikih menjadi ke hukum nasional atau internasional sumbernya, tetapi prinsip-prinsip dasarnya kita ambil dari hukum agama. Saya kira begitu. Ya. Pak Muti? Iya, saya setuju dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Liz itu. Ya, hukum positif atau hukum negara ini kan kalau bahasa Islamnya itu ijma, ya, konsensus. Jadi bagaimana kita merumuskan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan Ibu Liz tadi, adalah tidak ada madorot, tidak ada mafsadat dan lain-lain itu. Kita
godok, kita rumuskan bersama-sama gitu untuk kemaslahatan bersama. Nah, itu kan ijma. Ya. Nah, ijma, dan sebetulnya di dunia Islam sendiri itu sudah mengembangkan apa yang diistilahkan dengan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Kalau dulu itu kan ijtihad fardhi, Imam Syafi'i berijtihad sendiri, Imam Malik, Maliki, Syafi'i. Nah, sekarang itu ada istilahnya ijtihad jama'i kolektif. Kayak misalkan di Rumah Kitab, Ibu Lis, saya, lalu teman-teman yang lain itu bersama-sama merumuskan itu adalah produk ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i, dan itu Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili, dan ulama-ulama Al-Azhar itu sering melakukan itu, sebagaimana dalam karya yang sangat menarik yang mestinya ini perlu diterjemah, Qadaya As-Sihah Al-Injabiyah Al-Syabab wal-Syababat itu. Jadi apa namanya, argumen-argumen kesehatan reproduksi bagi kaum muda-mudi dalam fi mandhuril Islam, dalam pandangan Islam, itu isinya adalah apa namanya, ijtihad jama'i. Ijtihad kolektif itu tidak harus ulama semua, sebagaimana zaman corona ini fatwa kok ulama semua yang ngomong. Enggak, mestinya yang namanya rumusan fatwa corona itu dokternya harus dipanggil, lalu ahli virologinya harus dipanggil, semua yang berkaitan ahli gender dan lain sebagainya duduk bersama merumuskan fatwa. Sebagaimana juga kesehatan reproduksi atau pernikahan atau soal usia tadi itu juga itu kan dirumuskan bersama-sama untuk kemaslahatan bersama. Dan soal pernikahan sendiri kan kadang antara konsep dan realitanya juga, kayak misalkan konsep yang aslinya itu kan bukan hanya akil, bukan balik saja, tapi akil balik gitu kan. Jadi itu kan jadi bagaimana apa namanya, kecerdasan intelektualnya, pengalamannya, lalu kemudian pendidikannya sudah cukup, akil balik itu secara biologis gitu. Nah, juga rushd, ya kan, ar-rushdu, ya kan, di dalam Al-Qur'an itu ar-rushdu juga adalah kedewasaan gitu. Nah, rushdu itu berapa umurnya? Kalau 15 itu belum, 16. Lalu kemudian ada ulama yang mengatakan itu 18 ke atas, yaitu bahkan ada yang mengatakan 20. Di dalam kitab At-Tabuddun Yawaddin itu karya Imam Al-Mawardi abad keempat itu mengatakan bahwa dulu itu pernikahan itu sebenarnya pada umumnya dilakukan pada perempuan yang umurnya 20 tahun. Itu jelas dijelaskan itu di kitab At-Tabuddun Yawaddin, karya Imam Mawardi, lebih senior 1 abad dari Imam Al-Ghazali. Nah, sebenarnya kemunduran juga kalau kita membatasi 16 itu, ya kan? Artinya kesempatan perempuan untuk apa namanya, belajar, menempa diri, lalu kemudian memperbanyak pengalaman itu apa namanya, dikorupsi lah ya oleh situasi gitu. Nah, ini kemunduran. Kalau itu jelas kok di kitab At-Tabuddun Yawaddin itu dikatakan seperti itu, umur 20 tahun malahan. Nah, Nyatanya Al-Mawardi Pak benar-benar mengambil mengambil berat kondisi sosial pada ketika itu untuk memformulasikan ijtihadnya. Jadi kalau kita mahu aplikasi apa yang Al-Mawardi telah lakukan, mungkin umur itu kita boleh panjangkan lagi, tidak hanya 18, mungkin lebih daripada itu. Kerana kalau Al-Mawardi melihat sendiri umur 20 tahun itu baru ar-rushd. Jadi mungkin di masa sekarang mungkin 25 belum lagi. Okey, kita sudah di penghujung rancangan, dan saya kira kalau untuk berbicara tentang fikir perwalian, wali, qiwamah dan juga qawam ini memerlukan masa yang lebih panjang lagi, tetapi atas keterbatasan masa, saya kira kita harus berhenti dulu di sini. Tetapi sebelum kita tutup dulu, saya ingin memberi 1 minit kepada kedua-dua Ibu Lis dan juga Pak Mukti untuk memberikan
apa kita kata sepatah dua kata anjuran ke depan apa yang perlu kita lakukan untuk menjadikan kefahaman masyarakat tentang wali dan juga qawam ini sesuatu yang lebih baik dan memberi manfaat kepada semua orang di luar sana. Silakan. Saya mulakan dengan Ibu Liz dulu. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan teori yang tadi bahwa dari usul fikih kita ambil prinsipnya. Dari fikih, dari konsep keagamaan kita ambil intisarinya, kita ambil prinsipnya, kita ambil yang paling bisa dijadikan sebagai nilai universal, lalu kita pindahkan ke undang-undang. Nah, tadi Mas Mukti sudah mengatakan undang-undang harus dikonstruksikan dengan mendialogkan kepada semua orang. Salah satunya adalah dengan perempuan. Jadi begitu membicarakan soal hal-hal yang terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan, jangan tinggalkan, jangan pakai asumsi saya lebih tahu soal perempuan. Tidak. Jadi prinsip bertanya seperti yang tadi dicontohkan dalam bahwa Nabi itu tanya dulu anaknya mau atau enggak gitu. Nah itu penting dibawa sebagai nilai ketika mengkonstruksikan undang-undang itu, maka mendialogkan dengan seluruh subjek-subjeknya, antara lain di sini yang selalu dimarginalkan adalah anak dan perempuan, itu penting. Begitu ya. Jadi pindah dari hukum fikih ke hukum positif itu satu hal, tapi ketika membuat di hukum positif itu mendialogkan dengan subjek-subjeknya itu hal lain yang penting yang harus dilakukan. Itulah cara-cara yang adil. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, menarik sekali ini acaranya. Terima kasih Ibu Liz. Sekarang kita ke Pak Mukti pula. 1 minit Pak. Oh iya, sebagaimana yang dikatakan Ibu Liz bahwa kita di Rumah Kitab itu selalu konsisten dengan usul fikih dan maqasid syariah. Nilai-nilai universal itulah yang menjadi landasan, lalu usul fikih sebagai metodologi. Nah, sebagaimana dalam kaidah fikih itu dikatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan awadaman. Jadi hukum itu dinamis sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan zamannya. Apakah kondisi menuntut adanya produk hukum itu muncul ataupun tidak. Nah, sehingga di dalam hukum sendiri itu ada wilayah as-sawabit, ada mutaghayyirat. Sawabit itu sesuatu yang permanen gitu, ajek tetap gitu. Sebagaimana sholat 5 waktu, sujudnya seperti sujud, ruku dan lain sebagainya itu tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Sholat ada 5 waktu dan lain-lain. Nah itu ibadah ya, kaitannya dengan ibadah itu yang sawabit. Sedangkan muamalah, munakahat itu sebenarnya wilayah mutaghayyirat, kebanyakan dinamis karena itu terkait dengan makhluk sosial, yaitu manusia. Manusia itu kan dinamis, kebutuhan dan kemaslahatannya pun relatif dan kontekstual sesuai masa dan waktunya, sehingga hukumnya itu disesuaikan dengan relevansi dan kemaslahatan pada zamannya. Sehingga karena itu mutaghayyirat, itu sesuatu yang dinamis, itu tidak boleh disawabitkan, gitu. Tidak boleh diajekan, dipermanenkan, gitu. Sebagaimana juga sawabit tidak boleh dibutaghayyiratkan. Misalkan kita sholat takbir lalu kemudian kita beristihad dengan pakai pencak silat sholatnya, enggak boleh itu. Ya kan? Nah itu jadi yang sawabit itu tidak boleh dimutaghayyiratkan, mutaghayyirat jangan disawabitkan. Nah selama ini kadang yang mutaghayyirat itu disawabitkan gitu, sehingga kaku dan cenderung ekstrim gitu. Nah itu menurut saya dan
itu hampir 90% di Islam itu adalah mutaghayyirat gitu. Jadi dinamis gitu. Yang 10% saja yang mutaghayyirat, dan dinamis ini juga sebenarnya beragam pendapatnya kalau ke fikih ya. Jadi tidak seragam. Banyak sekali perbedaan pendapat, dan itu kita bisa bisa mengeksplorasi dari pendapat yang relevan dengan sekarang. Karena kan semangatnya Islam itu kan sholih likulli zaman wal makan. Islam itu kan semangatnya relevan di setiap waktu dan tempat. Relevannya bagaimana, maslahatnya bagaimana, ya sesuai dengan tempat dan kondisi. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mukti. Saya kira perbincangan pada petang ini membuka ruang baru untuk kita mengulang fikir semula tentang konsep wali, tentang konsep pemimpin dalam keluarga ataupun ketua keluarga, apakah ia semata-mata otoriti atau tanpa tanggungjawab, ataupun dengan tanggungjawab baru dapat otoriti atau bagaimana. Itu yang kami cuba buka untuk pada petang ini. Diharap perbincangan pada petang ini dapat membuka fikiran kepada penonton. Dan tadi Nisa Tels pada kali ini siri yang ke-19 adalah penghujung untuk musim pertama. Kita akan berehat dulu beberapa minggu dan kita akan sambung semula insya-Allah. Dan Ibu Liz dan Pak Mukti tunggu ya invitasinya, jemputannya lagi untuk menjadi narasumber. Dan terima kasih kepada penonton Telenisa Tels pada kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liz, terima kasih Pak Mukti.